Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nita Rosalina. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan intrinsic value dan margin of safety dan bagaimana caranya untuk menghitung menggunakan metode dari Benjamin Graham. Sekaligus menganalisis bagaimana cara menentukan harga yang pas untuk melakukan pembelian saham. Nah, di sini sudah tersedia rumus Benjamin Graham Methods menurut US Market dan menurut ID Market. Untuk US Market sendiri adalah intrinsic value sama dengan EPS dikali 8,5 ditambah 2G dikali 4,4 dibagi Y. Sedangkan menurut ID Market yaitu intrinsic value sama dengan EPS dikali 7 ditambah 1G dikali GOV dibagi AAA. Untuk pengertiannya sendiri ialah EPS yaitu laba per lembar saham, 1G yaitu growth atau pertumbuhan perusahaan yang dibatasi maksimal 15%. GOV yaitu tingkat risk-free rate atau investasi bebas risiko atau yield obligasi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu kupon obligasi koperasi rating AAA. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung intrinsic value? Pertama-tama, saya akan memperkenalkan perusahaan yang akan saya hitung intrinsic value-nya, yaitu perusahaan PT MIP Boga Adi Perkasa Tbk atau MAPB, merupakan perusahaan pemain food dan beverage terkemuka di Indonesia, dengan lebih dari 340 toko di 28 kota di Indonesia, dan portofolio dari 5 merek ikonik, yaitu seperti Starbucks, Pizza Express, Krispy Kreme, Cold Stone Creamery, dan Godiva. Perusahaan ini merupakan anggota grup MIP atau perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari PT Mitra Adi Perkasa atau MAPI. Sebelumnya, kita harus menghitung Compound Annual Growth Rate terlebih dahulu atau CAGR dengan rumus EPS tahun akhir dibagi EPS tahun awal pangkat 1 dibagi N-1 dikurang 1 sama dengan 76 dibagi 10,03 pangkat 1 dibagi 7-1 dikurang 1 dikali 100%. Hasilnya 40,15%. Untuk EPS tahun akhir didapatkan dari aplikasi RTI Bisnis pada tahun 2019. Untuk EPS tahun awal didapatkan dari website lembarsaham.com pada tahun 2013 yaitu 10,03. Nah, untuk N-nya sendiri yaitu periode perusahaan ini berjalan yaitu dari 2013 sampai 2019. Selanjutnya, kita harus melihat kinerja keuangan perusahaan MIP Boga Adi Perkasa Tbk pada aplikasi RTI Bisnis. Yang pertama, kita melihat harga saham terakhir yaitu sebesar 1.660. Lalu melihat EPS-nya atau laba per lembar saham dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 yaitu 53, 2017 44, 2018 56, dan 2019 yaitu 76. Untuk dividen yield-nya, perusahaan ini tidak membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Untuk ROE-nya atau ratio on equity-nya 13,41%, dan yang terakhir yaitu debt equity ratio atau DER-nya itu cukup besar sebesar 67,30%. Oke, kita masuk ke dalam rumus intrinsic value. Intrinsic value sama dengan EPS dikali 7 ditambah 1G dikali GOV dibagi AAA sama dengan 76 dikali 7 ditambah 1 dikali 15 dikali 8,0 dibagi 11,4 sama dengan 76 dikali 22 dikali 8,0 dibagi 11,4. Hasilnya 1173. Nah, untuk penjelasannya sendiri adalah untuk EPS-nya yaitu kita mengambil dari tahun akhirnya itu 2019, G atau growth yaitu hasil dari CAGR yang sudah kita hitung pada slide sebelumnya, yaitu sebesar 40,15%. Nah, pada rumus Benjamin Graham ini, untuk CAGR yang lebih dari 15%, kita akan tetap memasukkannya sebesar 15%, walaupun hasil kita melebihi 15%. Untuk GOV atau kupon obligasi pemerintah yang didapatkan pada web ibpa.co.id dengan mengasumsikannya pada tenor 10 yaitu sebesar 8,0, dan pada laman website dan tenor yang sama didapatkan juga kupon obligasi korporasi dengan rating AAA yaitu sebesar 11,4, dan didapatlah harga wajar dari perusahaan MAPB yaitu kisaran 1173. Selanjutnya, kita harus menganalisis apakah perusahaan kita termasuk under value atau over value.
menganalisis harga wajar perusahaan MIP Boga Adi Perkasa yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu berada pada kisaran harga 1.173, sementara harga saham terakhir yaitu 1.660. Terlihat bahwasanya harga saham dalam kategori overvalue, yaitu harga saham terkini berada di atas harga saham wajar. Dan sebaiknya untuk sekarang ini jangan dulu berinvestasi pada perusahaan MIPB, karena pada saat overvalue adalah waktunya kita untuk menjual saham. Oke, selanjutnya adalah margin of safety. Margin of safety sendiri adalah tingkat keamanan atau tingkat meminimalisirkan resiko dari berinvestasi. Jadi, di sini kita akan menentukan harga saham perusahaan yang pas untuk kita melakukan pembelian atas saham perusahaan tersebut dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dengan nama besar perusahaan. Karena semakin besar batas keamanan, semakin membuat kita tenang dalam berinvestasi. Untuk rumus margin of safety-nya yaitu intrinsic value dikurang price dikali 100% dibagi intrinsic value. Di sini saya memiliki dua contoh penerapan margin of safety yang sudah diketahui persentasenya, yaitu 40% dan 45%. Nah, bagaimana cara menghitung besarnya harga beli saham dengan margin of safety sebagai berikut. Margin of safety sebesar 40%. Price sama dengan IV dikali 100% dikurang 40% sama dengan 1173 dikali 60% atau dikali 0,6, hasilnya 703,8. Untuk margin of safety sebesar 45%, price sama dengan IV dikali 100% dikurang 45% sama dengan 1173 dikali 55% atau 0,55, hasilnya 645,15. Jadi, dapat dikatakan jika kita akan membeli saham, sangat dianjurkan pada saat intrinsic value di bawah pada saat harga saham benar-benar murah atau under value, yaitu di bawah harga wajar yang sudah kita hitung sebelumnya sebesar 1.173, di mana harga wajar dari PT MIP Boga Adi Perkasa Tbk. Misalnya, kita membeli saham MIPB saat harganya berada pada kisaran 700 dan 600 rupiah agar sesuai margin of safety sekitar 40% dan 45% yang sudah kita hitung pada slide sebelumnya. Dan sebaliknya, jika intrinsic value berada di atas harga wajar atau overvalue, maka saatnya kita menjual saham tersebut. Seperti sekarang ini, saat harga sahamnya sebesar 1.660, di mana melebihi harga wajarnya yaitu 1.173. Sekian video kali ini, semoga menjadi ilmu baru bagi kita semua, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aditya Ahmad selaku dosen produk dan jasa bank. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.